Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, anak-anak hebat kelas 11 IPA. Ketemu lagi bersama Ibu di Matematika Peminatan. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita masuk ke math quiz. Nah, quiz matematika kali ini adalah pola bilangan. Kalian boleh di-pause dulu videonya sebelum melihat jawaban Ibu. Oke. Nah, kalau jawaban Ibu tuh seperti ini. Kita melihat pola bilangannya dulu ya. Nah, di situ tuh kalau 10 sama dengan 4. Bagaimana kalau ciptakan pola bilangan N dibagi 2 dikurangi 1? Coba kita masukkan 10 dibagi 2, 5 dikurangi 1 itu 4. 8 dibagi 2 itu 4. Dikurangi 1, 3. Benar. 6 dibagi 2, 3. Dikurangi 1, 2. Nah, berarti jawabannya di sini sudah pasti hanya membagi dengan 2 lalu dikurangi dengan 1. 20 dibagi 2 itu 10, 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Oke, jawabannya 9. Nah, pola bilangan seperti ini tuh biasanya sering masuk di soal-soal UTBK. Dan ini masuk penalaran umum. Kenapa penalaran umum? Karena rumusnya kita sendiri yang menciptakan berdasarkan soalnya, berdasarkan apa yang diketahui di dalam soal. Oke, kita siap belajar ya. Mari kita masuk ke pelajaran inti. Pelajaran kita kali ini adalah persamaan trigonometri. Kalau kemarin kita belajar dasar-dasar trigonometri, identitas trigonometri, sudut-sudut berelasi di berbagai kuadran, itu adalah materi prasyarat. Materi prasyarat ini akan digunakan untuk materi intinya. Materi intinya adalah persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri itu apa? Nah, persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari sudut yang belum diketahui nilainya dan himpunan penyelesaiannya berupa besaran sudut. Nah, rumusnya seperti ini. Kalau kita menjumpai ada sin X sama dengan sin A, maka ada dua pengerjaan. Yang pertama, X sama dengan A plus K kali 360 derajat. Yang kedua, 180 derajat dikurangi A plus K kali 360 derajat. Untuk cos itu sama dengan sin, cuma di sinus itu yang pengerjaan keduanya beda. Nah, di cos ini min A plus K kali 360 derajat. Nah, untuk tan, karena tan ini kita tahu adalah pembagian dari sin dan cos, maka pengalinya adalah 180 derajat. K itu adalah bilangan bulat. Melihat dari definisi, dari rumus, masih bingung? Bingung ya? Coba kita masuk ke contoh soal biar nggak bingung. Oke, contoh soalnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 30 derajat dengan batas interval X-nya itu harus lebih dari 0 tapi nggak boleh kurang dari 360 derajat. Nah, coba perhatikan, soalnya adalah sin X sama dengan sin 30 derajat. Oke, perhatikan, sama ya kayak rumusnya tuh, sama. Nah, kalau begitu berarti nilai A-nya itu sendiri sama dengan 30 derajat ya kan. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal masukkan ke rumusnya. Rumus langkah pertama, X sama dengan A plus K kali 360 derajat. Berarti di sini X sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal memasukkan K atau bilangan bulatnya. Bagaimana kalau kita ambil K sama dengan 0? Maka 30 derajat plus 0 kali 360 derajat. Berapapun kalau dikalikan 0, itu hasilnya 0. Sehingga 30 derajat ditambah 0 sama dengan 30 derajat itu sendiri. Nah, bagaimana kalau K-nya sama dengan 1? Maka akan tampil 1 kali 360 derajat. Kalau 1 dikali 360 derajat tetap jadi ada penjumlahan 30 derajat plus 360 derajat. Hasilnya 390 derajat.
390 derajat ini TM atau tidak memenuhi. Kenapa? Karena yang diminta soal tidak boleh lebih dari 360 derajat. Oke, karena ini sudah tidak memenuhi, maka kita masuk ke pengerjaan yang kedua. Nah, lihat rumusnya, tinggal masukkan ke rumus. 180 derajat dikurangi A. Nilai A sama dengan 30 derajat, maka 180 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat. Sama seperti pengerjaan yang pertama, kita ambil K0. Kalau K-nya sama dengan 0, otomatis hasilnya tetap 150 derajat. Nah, karena kalau misalkan kita masukkan K1 ini hasilnya akan lebih, maka kita tidak usah memasukkan. Maka yang memenuhi, yang pas dengan apa yang diminta soal adalah 30 derajat dan 150 derajat. Maka kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Oke, mudah kan sebenarnya? Mudah. Bagaimana kalau soal yang kedua? Kita perhatikan soal yang kedua. Nah, coba ya kita perhatikan sama rumusnya. Loh, kok beda ya? Beda? Beda ya, beda memang. Tapi kita nggak usah panik. Sebelumnya di materi prasyarat kita sudah belajar yang namanya persamaan linear. Ini tuh sama saja dengan persamaan linear satu variabel, cuma di sini ada trigonometrinya. Maka langkah yang pertama, 2 cos X plus 1 sama dengan 0, itu dicari nilai cosnya saja dulu. Nah, maka plus 1 pindah ruas menjadi min 1 ya, betul. Kalau sudah seperti ini sama saja dengan 2x sama dengan min 1. Jadi kalau ditanyakan x-nya sama dengan min 1/2. Karena di sini cos, berarti kalau ditanya cos x sama dengan min 1/2. Oke. Di materi prasyarat juga sebelumnya kita tahu sudut berelasi. Kita sudah belajar sudut berelasi. Di sana kalau ada min 1/2 atau min setengah, itu di sudut berelasi sama saja dengan cos 120. Maka yang min setengah bisa diganti dengan cos 120. Kalau sudah cos X sama dengan cos 120, ini persis banget dengan soal dengan rumusnya. Jadi soal ini dianalisis menjadi cos X sama dengan cos 120 derajat sehingga dapat diselesaikan dengan rumus. Kalau sudah seperti ini tinggal masukkan ke rumusnya. Ya kan? Untuk yang pengerjaan pertama sama dengan sin ya. Lalu kita masukkan K0. Kalau kita masukkan K0-nya otomatis tetap X sama dengan 120 derajat. Kalau kita masukkan K1 itu akan lebih, maka kita masuk ke pengerjaan yang kedua. Di sini adalah minus ya. Karena di rumus cos itu pengerjaan kedua itu minus. Nah, kalau kita masukkan K0, otomatis hasilnya adalah minus 120 derajat. Di sini TM tidak memenuhi. Kenapa? Karena minus itu berarti kurang dari 0. Padahal yang diminta soal enggak kurang dari 0 atau lebih dari 0, tetapi enggak boleh lebih dari 360 derajat. Kalau begitu berarti kita masukkan K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1, maka akan ketemu 1 dikali 360 derajat. Menjadi min 120 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 240 derajat. Kalau begitu, yang diminta soal sudah terpenuhi. Yang pertama adalah 120 derajat, yang kedua 240 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 120 derajat dan 240 derajat. Berarti persamaan trigonometri itu mencari nilai X, Bu. Iya, benar, tapi di sini besaran yang dicari adalah besaran sudut, bukan angka biasa.
Nah, mudah kan sebenarnya? Jadi kalau ketemu soal seperti nomor 2 tadi, kenapa nggak sama dengan rumusnya? Itu sebenarnya sama saja, cuma kita diminta menganalisis soal dulu, bagaimana soal itu menjadi bentuknya sama seperti rumus sehingga bisa diselesaikan dengan rumus itu. Ya kan? Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Oke, seperti yang dikatakan oleh salah satu pakar matematika Jerman, bahwa matematika itu memberi kita harapan bahwa setiap masalah ada solusinya. Dia nggak usah panik kalau ketemu soal kok nggak sama ya dengan rumusnya. Itu pasti bisa diselesaikan kok, cuma kita diminta menganalisis dulu, menurunkan dulu agar soal itu bisa dikerjakan dengan rumus. Oke, sebagai bahan latihan, Ibu ada 2 soal nih. Nah, yang pertama ini masuk persamaan linear ya, sama seperti soal nomor 2 tadi. Yang kedua ini persamaan trigonometri biasa. Cuma X dan A-nya itu ada operasi aljabar di dalamnya. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. See you next time. Kalau cuaca panas sedang melanda, enaknya makan semangka. Kalau kamu pengen awet muda, sukailah matematika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.